Kita belajar surah At-Tin. Kalau sholat sering dibaca kan? Kok insya Allah ya kadang-kadang ya. Buat selingan. Kalau memang ada yang hafal, sesekali dibaca. Kalau maghrib, isya mungkin agak buru-buru, subuh yang cuma 2 rakaat. Kalau bisa bacanya yang agak panjangan, kalau bisa. Kalau nggak bisa, namanya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tin. Dalam urutan mushaf, urutan yang ke-95, termasuk surah Makkiyah. Kalau ada kata-kata Makkiyah, paham Bu ya? Yaitu surat atau ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Berarti saat beliau masih tinggal di Makkah, maka disebutnya Makkiyah. Terdiri dari 8 ayat, kemudian ada 34 kalimat dan 150 huruf. Kenapa para ulama sampai menghitung hurufnya? Karena pahala membaca Al-Quran itu bukan dihitung per surat, bukan dihitung per ayat, tetapi per huruf. Kalau tadi ibu baca At-Tin 2 kali, kan 2 kali tadi ya, berarti udah, kalau ikhlas dan insya Allah berpahala, ada 300 kebaikan. Karena surah At-Tin 150 huruf, 1 huruf dinilai dengan 1 kebaikan. Berarti kalau 2 kali kan 300. Kemudian asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah At-Tin. Sebab-sebab sampai surat ini ada, yaitu ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang daya ingatnya mulai menurun, alias pikun. Pikun itu kan daya ingat menurun. Dulu mungkin daya ingatnya bagus. Nah, ini kacamata habis pakai taruh di atas begini, lupa dicariin kacamata mana kacamata, kacamata mana kacamata. Sampai cucu diomelin, anak ditanyain, padahal ini. Nah, para sahabat itu dulu pernah nyana pada Rasul, ya Rasul, ini apalan saya, daya ingat saya kok makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin berkurang. Makanya kadang kalau ada temen yang lagi lupa, dasar faktor Nah, ketika ditanya itu Rasulullah nggak jawab, belum jawab. Kemudian turun surat Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin dan seterusnya. Dan dari makalah banyak ulama untuk mengurangi pikun. Kalau untuk menghilangkan nggak bisa, karena udah kadung dinas dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu. Tadi habis baca Yasin kan ya? Nah, lanjutannya gimana? Wa man nu'ammirhu wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Orang yang dikaruniai umur panjang akan dikembalikan seperti semula. Kita udah ngerasa seperti kembali semula apa belum? Kalau yang masih muda-muda mah belum lah ya. Orang itu
Saya pernah baca satu tulisan, berapa di puncak itu ketika umur 40-an. Orang itu kan kayak piramid gitu, dari bawah ke atas, nanti kalau udah berada di puncak akan turun lagi. Lah kalau masalah umur itu kadang pas ada di puncak diambil ya ada belum nyampe puncak diambil ya ada pas baru turun diambil ya ada udah balik turun ke bawah nggak diambil ya ada. Lah berada di puncak ini umur 40, nanti setelah 40 akan mulai turun kembali. Daya apapun mulai berkurang. Makan yang dulunya segini, kalau udah 40 kesekian mulai berkurang. Umur 60, 65 makan nasi uduk yang cuma bungkusannya kecil, kadang dimakan 2 kali. Padahal dulu segini. Ayo makan, apa aja udah mulai berkurang. Terus gak bisa dilawan wong itu Quran yang hilang. Tapi untuk menunda turunnya ini loh biar gak sosrot gitu. Turunnya biar pelan-pelan. Termasuk salah satunya daya ingat, yaitu dengan membaca dan bersuara. Bukan dibatin, kalau cuma dibatin enggak, membaca dengan bersuara. Lah membaca dengan bersuara yang paling mendatangkan pahala yo baca Quran. Baca WhatsApp yo boleh lah yo. Ada WhatsApp dari keluarga jauh di sono, dari temen yo boleh. Cuman kalau baca WhatsApp biasanya kan cuman dibatin tok lah ya. Apa ibu bersuara? Enggak kan yo? Lah baca dengan bersuara itu yang bisa menunda kepikunan, alias perbanyak baca Quran. Sudah banyak yang membuktikan orang yang istiqomah dengan Qurannya udah di usia 70, 80, bahkan sampai 90, daya ingatnya masih bagus. Ketemu orang langsung ingat, oh ini si ini. Lah kita umur 40 ada nggak ketemu seberapa hari udah lupa siapa ya? Ikut. Nah nunda itu dengan membaca dengan bersuara. Itu asbabun nuzulnya. Sekarang fadilahnya, keutamaan membaca surah At-Tin ini. Diriwayatkan atau ditulis dalam tafsir Al-Baydawi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata At-Tin a'tahu Allahul afiyata wal yaqina ma dama hayyan fa idza mata a'tahu Allahu minal ajri bi adadi man qara'a hadhihi surah. Man siapapun qara'a yang istiqomah membaca surah At-Tin, surah At-Tin, apalagi di dalam sholat. Terserah mau sholat apa, terserah. Enggak ada aturan surat ini baca di sholat ini, enggak. Mau dibaca di zuhur ya monggo, dibaca mau qobliyah zuhur ya terserah, yang penting dibaca. Apa yang akan diberikan a'tahullah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut al-afiyah. Afiyah itu gandengannya sehat itu. Sehat, afiyah. Kalau sehat itu konotasinya sehat badan. Kalau afiat itu konotasinya sehat pikiran. Maka tadi ketika sahabat bertanya tentang dirinya yang pikirannya, daya apalnya mulai berkurang, kemudian turun surah At-Tin, maka secara tidak langsung orang yang istiqomah dengan At-Tin akan ditunda pikunnya. Kita ini kadang mau berangkat aja bolak-balik kan gara-gara pikun ya. Udah berangkat, ini udah nyampe jalan, tadi kompor udah dimatiin belum ya, balik lagi. Begitu nyampe rumah udah
Udah keluar, hampir nyampe musola, kepikiran lagi. Tadi air pompanya udah dimatiin belum, pulang lagi. Gara-gara pikun. Yang bahaya itu, ini pernah ada tetangga Bu, main ke rumah saya nih, ngobrol ngalor ngidul, berangkatnya bawa motor. Kan pulangnya saya nggak nganter ke depan kan, begitu dia pamit pulang saya langsung masuk entah apa. Begitu saya keluar, loh ini motor ditinggal, orangnya udah pulang. Padahal ya belum tua amat lah, ya 50 sekian lah umurnya. Saya telepon nggak diangkat-angkat, padahal udah malam, udah jam 11 malam. Gimana nih? Kebetulan ada security lewat, saya suruh, Mas, Mang, tolong Mang, ini motornya isi ini nih. Begitu diketok pintu kaget, berangkat bawa motor pulang jalan kaki. Gara-gara pikun. Ini takutnya ibu nganter cucu, nganter anak sekolah. Ayo kan suruhnya jemput, habis ngobrol kalau gitu sama temen langsung pulang aja. Cucunya nungguin, bahaya. Nah, untuk mengurangi sifat atau pikun itu tadi, ya istiqomahkan membaca wattini waszaitun. Hafal kan ya? Hafal. Pokoknya jawab aja hafal. Biar yang nanya itu seneng loh. Hafal. Cuman wattini, masa nggak hafal? Kalau lanjutannya ya mboh. Yang penting kan wattini, oh hafal. Kalau lanjutannya wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini yang baca yang ini hati-hati, ntar ketuker wal asri lagi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Ntar ketuker wa aswal asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Dan kendala para penghafal Quran itu memang kalimat yang sama. Anak saya kalau saya tanya, paling susah ngapalin apa? Ar-Rahman. Setoran sampai berulang-ulang salah lagi karena ngulang babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan ngulangnya banyak ya. Wong ini yang ngulang satu aja kadang ketuker ya. Illal ladzina amanu. Loh ya kan. Kemudian wal yakin, Allah akan memberikan orang tersebut itu afiat. Afiat itu sehat, tapi yang bukan fisik loh ya. Sehat akal, sehat pikiran. Kemudian wal yakin, nggak ragu-ragu. Kalau kayak tadi kan mondar-mandir balik bola gara-gara nggak yakin, ragu-ragu. Kompor udah dimatiin belum? Air udah dimatiin belum? Itu kan gara-gara ragu. Untuk ngilangin itu biar tumbuh yakin. Nah, wattini waszaitun. Madama hayyan, selama orang itu masih hidup, berarti sepanjang hidupnya insya Allah diberi oleh Allah daya ingat yang bagus dan keyakinan yang bagus. Orang kalau yakinnya nggak ada, ragu-ragu, itu bahaya. Sholat aja takbirnya nggak kelar-kelar orang ragu. Sholli fardul maghribi salas, masih belum lagi sholli usolli, sampai imamnya rukuk masih usolli, gara-gara ragu, nggak yakin. Wudu ya begitu, cuci tangan nggak kelar-kelar, masih nawaitu wudu. Itu orang nggak yakin itu bahaya.
Apalagi kita sehari-hari ini kan selalu dihadapkan dengan pilihan. Bentar lagi ya suruh milih gubernur ya. Kemarin milih RT, milih RW ya. Kalau di saya di perumahan mah nggak ada pilihan, mau nggak ada yang mau maju. Akhirnya ngumpul-ngumpul, yang nggak datang itu yang ditunjuk. Lah kalau yang datang ditunjuk pada nggak mau, yang nggak datang ditunjuk. Langsung bikin laporan story ke lurah. Mau nggak mau dia jadi RT. Lah kalau kita nih sehari-hari kan dihadapkan pilihan ya, pasti itu pilihan itu pasti. Apalagi mungkin ibu punya anak udah gede, punya anak perempuan, kebetulan ada yang lamar lebih dari satu. Milih yang ini apa yang mono ya? Yang ini sih orangnya ganteng, cuman kerjanya agak telulur apa Indonesianya itu? Enggak semangat itu loh. Yang sono sih enggak begitu ganteng, cuman kerjanya semangat. Milih yang mana? Sampai dalam Islam ada istilah sholat istikharah. Kita punya anak sekolah lulus ya dihadapkan pilihan, ini masuk SMP atau pesantren. SMP mana ya? SMP sono atau sono. Nah, pilihan itu akan terus ada. Habis duhur, habis sholat duhur aja kadang pilihannya ya ngaji enggak. Mau ngaji kok ngantuk, nggak ngaji kok kayaknya gimana. Hidup itu akan selalu ada pilihan. Biar yakin, nggak ragu-ragu, istiqomahkan dengan wati. Fa'idha mata, maka ketika orang itu meninggal, aqtahullah, maka Allah akan memberikan pahala minal ajri, pahala bi'adadi man qara'a hadhihi surah, sejumlah orang yang membaca surat ini. Nah, orang yang baca surat ini kan ya jutaan. Kalau masih hidup, orang itu diberikan afiat, sehat yang non fisik, kemudian diberikan keyakinan yang kuat, dan ketika meninggalnya dikaruniai oleh Allah pahala sejumlah orang yang membaca surah At-Tin. Ini yang di sini aja yang hadir ada 50 ini. Ada 50 orang, udah banyak, belum yang di sono-sono. Nah, itu fadilahnya surah At-Tin. Sekarang kita bahas isinya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu mau dibaca sambung terus boleh, mau dibaca putus-putus ya boleh, tergantung bagaimana kebiasaannya. Tapi kalau hitung-hitungan afdol, yang paling afdol di penghujung ayat berhenti. Wattini wazzaitun berhenti, wa turi sinin berhenti, wa hadzal baladil amin berhenti. Tapi kalau napas kuat mau los ya boleh. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini, demi buah tin. Sering lihat aja, apa ada yang punya tanamannya di rumah? Buah tin kan banyak kan ya. Di perumahan saya banyak tuh yang nanam buah tin. Awalnya saya juga pertama kali lihat saya buah tin malah di Al Karomah belakang masjid. Itu buah tin. Wazzaitun, dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Allah bersumpah dengan 4 hal, yaitu pertama wattini, demi buah tin, wa zaitun, dan demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai,
wa hadzal baladil amin, dan demi negara yang aman ini, maksudnya Makkah Al-Mukarramah. Bersumpah memakai huruf wawu yang di depan itu. Wa itu artinya demi. Dalam ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, untuk bersumpah itu menggunakan 3 huruf, wawu, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau diterjemahkan Indonesia sama, demi Allah. Sumpah itu boleh digunakan kalau kita untuk meyakinkan orang yang kita ajak bicara. Biar orang yang kita ajak obrol itu awalnya ragu-ragu, kemudian dia yakin percaya dengan apa yang kita sampaikan, maka kita bersumpah. Tapi jangan keseringan. Jangan keseringan itu maksudnya begini loh, bentar-bentar asal kita ngobrol, dilabeli, ditambahi demi Allah. Karena saya pernah ketemu orang ngobrol itu ada kali ngobrol setengah jam, ngucapin demi Allah itu berkali-kali. Lah kalau yang diucapin itu benar, ya oke. Lah kalau bohong, wah bahaya. Orang yang berbohong sementara ia menggunakan lafaz sumpah wallahi termasuk salah satu dari dosa besar. Apalagi memang kita bohong biar orang yang kita ceritain itu percaya pakai kata demi Allah. Misalnya yang dagang, misalnya dagang kerudungan, ini berapa Bu kerudung yang ini? 100. Kan buka harga tuh ya, 100. Lah kemudian biasanya pembeli kan nawar. Biasanya kalau ada buka harga 100, Ibu nawar berapa? Separuh. Separuh apa 1/5? 100 nawar 20. Itu dulu saya pernah Noel istri itu gara-gara waktu zaman pasar koja belum bagus kayak sekarang. Hamil anak yang pertama dulu. Beli daster. Nah, abangnya itu, "Bang, ini berapa?" Kata istri, kemudian abangnya itu buka harga 120 beberapa sih. Pokoknya 100 lebih. Bayangan saya kalau saya yang belanja ya tadi, kalau 120 ya nawar 60. Istri nawarnya kejem 30. Kemudian saya towel, kok segitu sih nawarnya, biarin, kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya udah. Perempuan luar biasa ya. Nggak dapat Neng, kata abang, kata yang jualan. Ya udah, kan pindah jalan belum jauh dipanggil sama abangnya. Neng, sini Neng. Tambahin kek. Akhirnya kenanya berapa? 35. Dari 120 kenanya 35. Begitu jalan udah dapat, tuh kan kata saya apa? Kata istri. Luar biasa ya. Itu keadaannya kalau saya yang belanja, abangnya kan untungnya banyak ya. Itu 120 kenanya 35. Mungkin modalnya ya 30 kali ya. Kali yang nggak tahu. Lah, kita dagang mau untung berapa aja itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting antara penjual dan pembeli, kalau dalam bahasa fikih itu antarodin, saling ridho. Itu kalau orang kampung di perumahan saya kanan kiri yang orang asli situ, kalau jualan kata-kata ridho itu nggak pernah lepas. Saya seringnya itu beli telur karena dia langsung peternak. Begitu saya bayar, duit diterima, ngajak salaman. Yang ridho ya Pak. Itu ngamalin ajaran agama yang bener itu. Yang ridho ya Pak, aslinya saya yang beli ridho, dia yang jual ya ridho. Itu yang asli halal ya yang itu. Lah kadang kita beli cabe, kalau sekarang agak murah ya. Kalau agak murah biasanya nggak begitu problem. Yang problem itu kalau pas mahal, nyampe 100 umpama ya sekilo ya. Beli kalau 20.000 kan dapatnya dikit.
Begitu beli udah diambilin nama yang jualan. Kadang kan ibu-ibu, tapi insya Allah bukan ibu-ibu sini sih, bukan. Langsung bang tambahin kek. Abangnya belum bilang iya, kita udah main, ambil, kita masukin ke plastik, udah kita buntel pergi. Ini yang 20.000 kita beli itu halalan thayyiban. Lah yang kita ngambil sebelum dapat persetujuan dari yang jual itu sama aja dengan nyolong alias haram. Lah kalau barang halal haram dijadiin satu, gak bisa dipisah-pisah lagi, maka idzastama al halal wal haram ghullibal haram. Kalau perkara haram, perkara halal dicampur jadi satu, udah nyatu, yaitu halal satu haram, maka semuanya berubah menjadi haram. Walaupun yang halal lebih banyak, yang haram dikit, tapi kalau dicampur sama semuanya menjadi. Kan sayang ya, yang kita beli ini kan banyak. Saya pernah menerangkan begini, ada yang tanya, Pak Ustadz, kan yang haram lebih sedikit, yang halal banyak. Terus saya contohin minuman. Ini minuman halal ya? Halal. Seumpama dikasih 2 tetes racun, berani minum nggak? Cuma 2 tetes. Ini yang halal segelas. Yuk, yang halal 11, yang haram 2 tetes. Iya makanya yang punya kelakuan belanja kayak begitu itu, kalau yang kemarin-kemarin ya wis lah ya, yang kemarin-kemarin, yang sekarang-sekarang jangan. Karena barang haram yang kita makan itu pasti berpengaruh. Pengaruhnya kadang badan ini kalau diajak baik abot. Kalau badan ini loh, badan kita ini loh, kalau diajak kebaikan kok rasanya berat, itu ada barang yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram. Jadi yang rasain kita sendiri. Pokoknya kalau bangun subuh berat, diajak ngaji berat, diajak ngerjain tugas sehari-harian kok berat. Oh itu mungkin. Yang paling tahu kan kita sendiri. Yang kita makan itu ada kecampuran barang haram. Kita ini kalau haram zati, haram itu kan ada 2. Ada zatiyah atau linailiyah. Zatiyah itu memang barangnya haram. Kalau nailiyah cara memerolehnya haram. Kalau memang barang haram kita nggak berani loh. Umpama kita dikasih daging asiu, yang sopan asu anjing. Kita kan tahu itu haram kan ya. Itu kalau kita dikasih yakin nggak berani makan, biar dibayar berapa juga nggak berani kan ya. Udah makan, udah sepotong aja saya kasih 1 juta, mau nggak? Nggak mau. Itu karena memang barangnya asli haram. Tapi kalau cara memperolehnya haram, barangnya halal, cabai tadi itu yang barang-barang belanjaan kan halal. Tapi cara memperolehnya dengan tadi ngambil tanpa seizin yang punya, itu namanya linailiyah, cara memperolehnya yang haram. Itu kadang kita berani, padahal sama-sama haram. Kita nggak bakalan berani makan daging babi, tapi akan berani makan mangga colongan. Ayo, umpama nih kita pulang haji ada mangga pating grandul. Wah siang-siang nih kayaknya dirujak, enak, seger. Kebetulan di situ pagar ada bambu tiang bendera, pas kan buat nyengget ya. Langsung, Pak minta mangga ya. Dia yang teriak, teman sebelahnya suruh panggil, ya ada ambil. Srek, langsung masukin tas, dicampur sama buku Yasin lagi ya. Bawa pulang, nyampe rumah dipotong-potong, dirujak, pakai sambal pedes-pedes, enak ya. Padahal sama loh hukumnya sama daging anjing.
Cuma yang satu memang zatnya haram, yang satu memperolehnya. Kok sampai ke situ apa tadi ya? Sumpah. Jangan gampang kita ini ngobrol sumpah. Kayak tadi itu misalnya, "Pok, ini kerudungan berapa? 100." 50 ya jangan. Tadi pagi udah ditawar orang 70. Demi Allah, saya mah modalnya aja belum dapet. Padahal modalnya 30 ya. Bilang ditawar 50, bilangnya demi Allah modalnya aja saya belum dapet. Kan mulut pedagang biasanya begitu ya. Lah kok iya pernah ngalami ya kok. Untuk meyakinkan pembeli, biar pembeli itu mau bayar di atas 50, kadang kita sampai bersumpah demi Allah modalnya aja belum. Sekarang pembeli pinter-pinter, kita pedagang umpama bilang modalnya 50 aja belum dapat, pembeli yang bawa HP langsung ngecek di online. Aduh, sekarang pedagang agak mati langkah ya kan. Iya, begitu dia mau umpama merek kudungnya apa gitu ya, mereknya apa, tipenya apa, dia nawarin harga cepek, ditawar 50 nggak dapet, modalnya aja nggak dapet, ngecek HP di Shopee, ya 30.000. Aduh ya Allah, sekarang pedagang ya mau bohong agak susah, tapi alhamdulillah sih ya, agak mengurangi tingkat kebohongan semenjak adanya online. Sumpah boleh, tapi kalau itu jadi kebiasaan, takutnya sampai hal-hal kecil, sampai hal-hal yang nggak terkendali, hal-hal yang sering terbiasakan terucap, kadang tercampur kebohongan yang bahaya kalau ditambahi demi Allah. Bersumpah boleh. Ayat lanjutannya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi